Seru. Karena waktu itu kita pernah ngundang suaminya. Ruben Onsu di episode perdana FYP. Dan viral. Iya, karena betul. Ruben Onsu cerita eksklusif Hanya. yang belum pernah diceritain di FYP. Nah, hari ini pun akan terjadi hal yang sama. Akan ada eksklusivitas hadir di tengah-tengah kita. Kalau waktu itu suaminya, sekarang... Tapi kita lihat dulu yang satu. Ini dia. Oh my God. Yuk langsung saja kita sambut, ini dia Sarwenda. Sarwenda. Halo, apa kabar? Halo, apa kabar? Halo Sarwenda. Udah Sarwenda. Cantik banget sih. Cantik banget. Pinky-pinky. Kalau aku boleh saran gak sih? Apa? Kalau aku boleh saran, Oh nggak pinky-pinky juga? Aku mau, tapi gak ada yang cukup. tapi Sarwenda itu setuju gak sih? Awet muda, tetap Banget. stylish. Aku boleh kasih saran gak? Apa? Apa nih? Masuk Cherry Bell deh, pasti aja bagus. Udah ketuaan. Aduh, udah gak boleh ya. Kan udah pernah. Sarwenda selamat dikeluarin pagi. soalnya. Aduh. Wenda, Ih, ini kalau ngelihat sekilas ya, selalu segar, selalu semangat, selalu ceria juga. Gak pernah ada yang tahu kalau sosok seorang Sarwenda tuh, maaf, sedang kondisi sakit. Lu sama Ruben sama, gak mau orang-orang tahu kalau lu lagi sakit gitu. Kenapa? waktu itu Ruben di sini udah cerita dia eksklusif yang memang ya menceritakan Kondisi yang sebenarnya. Kalau Wenda gimana? Aku juga sedih loh kalau Aku juga baru lihat, maksudnya baru tahu kalau misalnya kan aku selalu bilang kalau misalnya ya mungkin ada sesuatu yang harus dikonsernkan di batang otak. Tapi karena emang udah tahu, iya emang ada kista gitu. Jadi emang Kisah di batang otak tuh gimana ceritanya sih? aku juga nggak tahu sih kenapa dia bisa ada di situ. Iya. tapi pusing ya, pusing. Iya, jadi itu karena aku migran terus. Jadi setelah aku flashback itu udah dari tahun 2017. Wow. Jadi tahun 2017 itu aku udah mulai cek-cek yang kepala, EEG atau apapun gitu. Cuman pusingnya nggak begitu intens gitu. Tapi 2 tahun terakhir ini makin intens. Tahun kemarin aku mau coba buat MRI tadinya gitu. Tapi kan masih pandemi banget kan Iya, gitu. iya, Jadi iya, iya. akhirnya aku ke rumah sakit. Terus udah kayak gitu dokternya bilang enggak, coba kamu cek tulang leher kamu dulu gitu. Ya udah tulang leher cek. Nggak sempet MRI karena kata dokter nggak usah gitu kan. Ya udah namanya pasien pasti nurutin dokter kan. Ternyata emang tulang leher aku ke depan gitu kan. Maksudnya Bentuknya pun. iya, jadi kan tulang leher manusia tuh mestinya begini nih. Ya. Aku udah ada begini. Ah, Dan banyak sebenarnya orang yang kayak gini karena sekarang kan sering lihat handphone Gadget. atau pakai bantal yang tinggi Oh, itu gitu. efek juga? Efek. Nah, Itu hal terburuknya apa sih yang terjadi kalau misalnya si kista yang ada di batang otak itu nggak kedeteksi kemarin, apa yang terburuknya bisa terjadi? iya, berarti kalau dia amit-amit pecah atau dia terjadi apa-apa ya mungkin bisa lewat atau mungkin karena di batang otak itu kan keseimbangan kita semuanya di situ. Iya, terpusat di situ. Jadi matanya matanya mungkin miring-miring sebelah gitu, nggak bisa posisi balance. Iya. Berdiri juga nggak bisa balance, denger pun mungkin nggak bisa gitu. Jadi karena itu kan yang keseimbangan semuanya di Ya, batang otak. Tapi gitu. bersyukur tidak sampai ke level itu. Iya, dia sekarang masih ada gitu, masih ada, dan kemarin itu udah MRI lagi. Jadi kayak pas MRI pertama sama kedua itu kan baru jelang sebulan. Ya itu nggak ada membesar ya, berdoa semoga dia nggak membesar atau mungkin makin mengecil Itu gitu. diambil atau di apa sih kalau di itu tuh kalau Tindakannya Iya. apa? Masalahnya kalau tindakan di batang otak itu kemungkinan adalah 50-50. Mungkin kalau orang operasi usus buntu ya pasti udah operasi Dah. aman. Kalau ini kemungkinan 50-50 itu artinya Beresiko. iya bisa ya mungkin bisa meninggal. Yang satu lagi ya mungkin bisa cacat, yang satu ya bisa sembuh gitu. Nah, Jadi sekarang ya yang dipilih adalah? ya karena ini kan baru 1 bulan, jadi kata dokter ya observasi dulu. Ya, Jadi kayak perkembangan. 6 bulan kemudian atau 3-6 bulan kemudian baru kita cek lagi apakah itu membesar atau kalau dia cuman di situ aja dan dia tidak mengganggu, tidak membesar ya diemin aja. Bentar, Sarwenda. Yang dirasakan itu selama 1 tahun ini terutama seperti apa? Di sini tuh aku pusing banget gitu. Terus-terusan?
pusingnya itu dia datang sama perginya nggak kayak jalangkung, nggak dijemput, nggak diantar gitu. Jadi kayak tiba-tiba pusing. Gak ada penyebabnya, Nggak ada penyebab apa-apa gitu. Terus nanti tiba-tiba hilang sendiri gitu. Tapi pusingnya itu tuh bener-bener kayak non-stop. Jadi kayak berapa hari bener-bener nggak ada breaknya gitu. Misalnya orang kan ada breaknya dikit Iya, gitu. Oh, Ini nggak ada, gitu. terus-terusan gitu. Seharian full gitu. Jadi kayak ini udah ganggu banget karena emang bener-bener Iya. sakit banget gitu. Apakah itu termasuk penyakit langka juga kah? Ya termasuk sih. Maksudnya ya karena nggak tahu, ya kita nggak usah nyari sumbernya dari mana, tapi kita nyari gimana cara solusi buat Ya. Ini penyelesaian. kamu taunya kali. tuh baru-baru ya. Habisnya waktu itu kan aku inget kayak waktu itu kan aku sama si Ruben kan lagi ke Singapura tuh. Waktu itu tuh kan berapa 2 bulan lalu itu tuh kamu baru taunya di situ. Waktu Katanya pas Ruben lagi nggak ada ya. Sempat ditutup-tutupi Ya kan katanya. ditutupin. Jadi waktu itu Iya. aku tuh baru nyampe ke Singapura. Bener, Terus tadinya gue sama Ruben nih baru nyampe Singapura. Terus gue mau makan siang. Yang itu kan yang baru nyampe, yang karena yang seharian kagak nyampe-nyampe. Iya. Gue tuh baru harusnya kan berangkat Iya bener-bener tadi malam kan. itu aku malamnya soalnya masuk rumah sakit. Ah, dulu kabarnya masuk rumah sakit. Si Wena masuk rumah sakit. Ya udah mau jadi berangkat gak? Ya nggak apa-apa deh kita berangkat aja paling ngecek Iya, biasa iya, doang. iya, Udah tuh. iya. Baru nyampe Singapura. Pas nyampe Singapura kita kan kurang lebih jam 9 jam 10. Kita tuh mau makan siang bareng. Tapi tiba-tiba si Bensu di dalam kamar terus. Ini kenapa nih nggak keluar-keluar? Ini dikabarin katanya Iya, Wenanya sakit. katanya sakit. Aku tuh nggak apanya tahu. tuh, kamu nggak justru ditutup-tutupin ke sarwendahnya Jadi ya? itu aku tuh jadi masuk hari itu check up dulu, MRI dulu, besokannya baru aku ada tindakan operasi kan. Jadi mereka tunggu aku tindakan, tunggu aku sadar, baru aku dikasih tahu. Sebenarnya Siapa kan yang ngasih tahu? Ruben juga katanya penasaran siapa yang ngasih tahu Sarwendah katanya. dokter aku sama Wendy, Adiknya. adik aku. Dokternya sama adik aku gitu. Cuman dokternya ini yang kemarin kasih tahu aku awal itu bukan dokter spesialis buat batang otak kan. Jadi dia bilang ini hasil sementara yang saya bisa bacain, tapi lebih baik ibu ke spesialisnya gitu. Aduh, itu Itu aku inget banget aku lagi makan bubur. Terus Baru sadar kan, baru selesai ini juga operasi. Jadi udah boleh makan, lagi makan gitu. Oh, terus harus kayak gimana? bentar dulu. Kan Ruben sakit, lu nggak dikasih tahu. Lu sakit pun sebetulnya Aku nggak dikasih tahu. berusaha ditutup-tutupi. Rasanya gimana ketika tahu semua ini, lu marah, bete? Bukan marah atau bete sih. Sebenarnya aku dari awal aku baru mau MRI keluar aku udah tanya hasilnya nggak lama kan gitu. Maksudnya hasilnya Ya, apa sih? Aku penasaran gitu. Cuman kayak mereka oh belum gitu. Oh ya udah gitu. Padahal Cuman sebetulnya udah ada kali. udah ada. Terus. aduh. Cuman ya aku ngerti juga karena kan posisinya aku waktu itu mau tindakan operasi juga. Takutnya kalau mungkin aku emosinya nggak stabil, nanti tensinya naik atau apa malah takutnya Ya. memicu pendarahan atau apa kan. Iya. Jadi ya Tapi gimana tuh rasanya jadi seorang istri udah suaminya Sakit. diri sendiri juga sakit. Sementara anak-anak juga masih pada kecil. Gimana enggak? ya dibilang sedih. Cuman aku selalu mikirnya gini, mungkin kita orang-orang yang berbeda. Karena kan ini bukan sesuatu yang karena keluar batuk pilek yang semua orang bisa kena gitu loh. Itu mungkin ini sesuatu yang emang udah dipilih, emang udah jalannya gitu. Toh kata dokter juga kalau misalnya dia tidak membesar, kalau kista aku tidak membesar ya anggaplah kamu hidup dengan dia berdampingan aja gitu. Jadi ya hidup kayak biasa aja. Cuman migrannya ini kata dokter kita akan coba mencari sumbernya itu dari mana. Masih sampai sekarang kamu Masih observasi. Tapi gitu. katanya juga Ruben sama Sarwena ini sudah merencanakan ya karena dua-duanya sakit mau berobat bareng ke Singapura tapi katanya Tapi nggak bisa ya kemarin ya? Jadi gini, kita rencananya karena suami aku bilang kayaknya kita perlu cari second opinion gitu. Ya, Maksudnya tahu dokter di Indonesia juga bagus banget Ya, gitu. Tapi kita coba cek juga Murah, ya selalu gitu, dilakukan ya juga, kan. ya, betul. Aku yakin gitu. Jadi kalau misalnya cek 2 dokter hasilnya sama, kita berhenti. Tapi kalau cek 2 dokter hasilnya berbeda, kita cek ketiga.
cari yang dua sama yang mana gitu kan. Maksudnya ya Ya. minimal sama enggak. Tapi pas kemarin aku sempat kayak telemedis gitu sama dokter yang Singapura, ya hasilnya yang di Singapura sama yang di sini aku sama gitu. Cuman ya tadinya mau pergi berangkat bareng. Tapi Binsu dirawatnya ternyata di rumah sakit berbeda, aku di rumah sakit beda, ya ngapain? Iya. Kan kita mikirnya kita mau di satu kamar aja gitu kan berdua. Satu sisi so sweet, tapi satu sisi aduh perih banget sih dengernya. Iya ya, jadi kayak yaudah deh kamu pergi dulu aja, aku di rumah bareng anak-anak. Nanti baru pas aku mau pergi baru kamu di rumah. Anak-anak gimana dong sekarang? Kan mereka masih kecil ya, pasti nggak ngomong atau Mereka masih udah tahu nggak? kan? Onyo sih tahu, maksudnya Onyo tahu gitu. Cuman kalau misalnya kalau Cici sama Ini harusnya Onyo belum hadir. Onyo tuh hadirnya nanti. Kamu udah Ya. pengen nguatin. Sini Sini Onyo. Kalau Thalia tadinya kan masih kecil, pasti kan belum bisa diajak ngobrol kan, maksudnya tentang masalah yang berat ini. Dan ini. Tapi kalau Onyo kan paling aku bilang kalau misalnya kan di rumah apa-apa mereka selalu aku biasain kalau di rumah apa-apa nanya sama aku kan gitu. Jadi kadang terlalu bergantung sama aku gitu. Jadi aku paling bilang sama orang-orang rumah atau anak-anak. Nanti kalau misalnya bunda harus pergi suatu saat, maksudnya pergi mau berobat atau pergi kayak gimana yang intinya ya nggak bisa bawa mereka. Karena kan biasanya kalau Thalia Selalu bareng aku lah. selalu bawa gitu. Satu paket ya. Jadi kalau Onyo mungkin sama ayah kan gitu. Kalau Thalia pasti selalu aku bawa. Cuman maksudnya aku kalau aku lagi berobat kan kalau di rumah sakit juga aku tinggal di rumah sakit ngapain ngajak mereka gitu. Mereka stay di rumah sakit juga gitu. Jadi kan mungkin ada kemungkinan yang aku pergi nggak ajak mereka gitu. Iya. Jadi kalau misalnya mereka aja nggak mau dengerin orang lain, ya gimana gitu. Kadang kan ya namanya anak-anak kan pasti kalau ada aku pasti iya bun gitu pasti dengerin aku gitu. tapi Onyo gimana Onyo? Yang ada di pikiran Onyo tentang bunda. Dia pertama kali aku kasih tahu dia tuh nggak tahu sakitnya tuh kayak gimana. Jadi tiba-tiba dia nggak tahu dia oh ya udah maksudnya aku kirain dia tegar gitu. Ya, depan kamu. Enggak, ternyata dia nggak tahu kalau sakitnya itu Sebegitunya. resikonya itu lumayan tinggi gitu. Sekarang kan kamu udah tahu. Nah terus habis itu tiba-tiba berapa hari kemudian aku ngeliat dia nangis-nangis sampai matanya bengkak. Onyo kenapa? Aku kirain patah hati atau apa berantem atau apa gitu kan ya. Anak Enggak. remaja. Terus dia bilang, Bunda tuh sakitnya ini ya. Hah kan udah dikasih tahu. Iya Onyo nggak ngeh gitu. Ternyata dia baru ngobrol sama asistennya, baru tahu gitu kalau ternyata kondisinya tuh ya aku sehat, maksudnya sehat gitu. Tapi riskan gitu istilahnya. Jadi Ya. dia nangis-nangis. Udah ayah sakit, bunda sakit dengan resiko yang cukup besar. Takut. Sama sih sebenarnya kalau seperti yang sebelumnya ada ayah Onyo ngejawab, Onyo belum nerima dengan keadaan ini gitu karena sosok bunda ini di hidup Onyo adalah pahlawan yang sangat berarti banget sama kayak ayah karena setiap apa yang Onyo lakukan pasti ayah bunda udah tahu. Apa yang Onyo rasain pasti ayah bunda udah tahu karena jarang nemuin Onyo itu jarang banget di keluarga Onyo sebelumnya nemuin kayak gini perhatian kayak gini Sebesar ini. ya dan Onyo selalu doa sama Tuhan kalau emang ini jalan Onyo untuk bahagia Tuhan Onyo cuma minta satu pertahankanlah ini Tuhan semoga ayah bunda Cici Nia selalu bersama Onyo terus itu Onyo cuma minta setiap doa Onyo cuma itu aja. Ini yang membuat kamu bahagia. Ini yang Dan membuat- mau berlangsung lama kebahagiaan ini, ya kan? Iya. Tapi Cuma itu dong. aku juga yakin Onyo pasti tiap hari doanya buat
ayah Ruben, buat Bunda, selalu dalam hari-harinya Onyo. Memang cobaan itu selalu ada untuk keluarganya Ruben dan Sarwenda. Kalau sakitnya bisa dibagi, Onyo mau sebenarnya. Iya, sebegitunya. Kalau apa? Andai diberikan pilihan oleh Tuhan bisa dipindahkan sakitnya. Gitu Onyo berpikir seperti itu. Aku selalu bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau emang sakitnya bisa dibagi, aku mau ikut. Tapi Onyo mikir juga buat adik-adik, kalau gak ada ayah bunda, cuma ada kita bertiga, kita bisa apa gitu. Selalu bilang gitu sih Uncle, maksudnya gak mau untuk kehilangan ayah bunda. Saudara pernah dengar kata-kata Onyo ini tentang permintaan dan doa? Bah sekarang. Enggak, dia kadang ya aku selalu ngasih tahu dia, maksudnya dia kan yang paling gede. Jadi nanti kalau ada apa-apa ya harus Onyo yang bisa jagain dede-dedenya gitu. Kayak sesimpel aku harus pergi berobat juga ya harus dia yang bisa jagain. Ya. Bunda kuat, ayah kuat. Kamu juga harus Onyo jauh harus lebih kuat. Onyo Ya. juga harus kuat. Pasti Allah memberikan cobaan yang bisa kita lewatin semuanya. Sesuai dengan kemampuan kita. Memang Jadi- namanya cobaan untuk keluarganya Ruben ada sakit dan juga ada cobaan yang lain lagi. Nah, secara medis sudah diceritakan secara gamblang. Bagaimana dengan gangguan-gangguan lainnya akan diceritakan secara detail juga oleh mereka berdua. Sesaat lagi tetap di FYP For Your Pagi. Ya, gue pernah ngobrol dengan Ruben Onsu, gue nanya gimana Ben dengan semua kondisi seperti ini. Kata Ruben, so far sih 70% dia masih medis. Mungkin 30% masih ada mistis yang terbersit. Dan katanya ada beberapa kejadian, Ruben cerita yang di podcast di itu. Katanya ada ledakan di depan kamar tidur Wenda dan cuma Wenda yang dengar, betul? Jadi kayak kemarin ini sempet kayak hampir semingguan gitu, aku kayak susah banget buat tidur. Biasanya kan aku lumayan cepat gitu. Iya. Ini susah banget sampai akhirnya aku dok kayaknya aku perlu obat deh. Maksudnya obatnya adalah Iya. karena takutnya malah mengganggu aku migran lagi gitu loh. Jadi emang seminggu itu akhirnya kepala aku kambuh lagi tuh. Karena emang gak bisa tidur. Iya, Pak. Jam 3 jam 4-an aku baru tidur. Jam 6 setengah 6 aku udah bangun. Kita yang sehat aja kalau kurang tidur kan berasa, apalagi yang maaf ada kondisi tertentu. Iya, jadi kan Sarwenda tuh sensitif banget ya untuk hal-hal gitu yang sering banget diganggu kata Ruben tuh kamu. Apa Ya. kamu yang paling sensitif? atau mungkin aku yang Parno? enggak. Mungkin aku Terpilih. mikirnya gini. Aku mikirnya adalah karena kuping emak sensitif kali ya. Karena kan biasanya kalau dengar anak gerak dikit kan kelihatannya tidur sama aku kan. Gerak dikit pasti kebangun dikit gitu. Oke, Kan oke, jadi otomatis kalau ada bunyi apa pasti aku kebangun dulu gitu. Itu yang tadi nggak bisa tidur selama seminggu itu apa penyebabnya? Aku nggak tahu, udah aku tiduran terus kagak tidur ini gimana gitu. Oke, terus yang ledakan itu benarkah? Jadi aku lagi mau tidur nih, ini baru krep, baru benar-benar kayak aduh akhirnya bisa tidur Akhirnya gitu. bisa tidur. Tiba-tiba ada bunyi buk gitu dan emang lagi musim hujan. Jadi kan aku takut misalnya atas Yang tadi plafon cerita, iya. jatuh atau kayak gimana gitu. Karena waktu itu juga di rumah berapa hari yang lalunya ada yang bocor gitu. Karena udah lama kita kemarau, hujan nggak kecek. Iya, jadi benar-benar bocor gitu. Jadi aku kan takut dia roboh ya. Jadi pas bunyi buk, aku kaget kebangun dong gitu. Terus aku mau ngecek, aku ngeliat-ngeliat kamar dulu, kamar nggak ada apa-apa gitu. Terus aku bangunin Bensu yang biasanya kan kalau dibangunin dia oke Ya, aja bangun ya, gitu. ya. Ini yang udah kamu minta tolongannya aja gitu kata dia gitu. Terus pas aku bangunin Onyo temenin. Onyo juga bun nggak ada apa-apa bun tidur gitu kayak ini gimana sih nih Ini kayak berdua? film horor tau. Kayak film horor tau bener. Terus. Maksudnya aku gini, gimana sih nih berdua kagak ada yang nemenin gue, aku pengen gitu Terus? kan. Ya udah deh terserah, nggak ada yang jatuhkan. Terus aku HT security tanya gitu juga,
Pak ada yang jatuh nggak atau ada yang ini tolong dicekin di bawah gitu kan. Maksudnya kalau lantai atas kamar, daerah kamar semuanya udah aku cek, ya berarti harus cek bawah dong. Nggak ada Bu. Bunyinya gimana? Bek apa dar apa bu gitu? Bener-bener gede bek gitu kayak yang batu yang Jatuh. jatuh gitu, dari jedek atas. gitu yang kayak, dan itu berkali-kali maksudnya. PO-nya denger nggak? Enggak. Ya enggak lah orang Enggak. tidur. Aku udah tidur. Diceritain sama Sarenda seperti ada batu yang jatuh. Iya emang bener-bener kayak bunyinya aku nggak tahu kayak. Oke. Aku ya menurut aku kan roboh pasti. Oke. Jadi cuman kamu doang yang ngedenger itu di rumah. Ini yang sekarang, yang dulu-dulu juga kalau flashback sempat ada ular masuk. Iya kalau itu Thalia terus yang lihat. Itu gimana ceritanya? Untung Thalia nggak pegang ya, maksudnya kan namanya anak kecil kan Iya, gitu. Ularnya Dia- gede nggak? Ular kobra. Hah? Hitam. Lu ada denger itu beneran masuk ke rumahnya ya? Iya, ada. Bukan rumah yang sekarang, yang sebelumnya kan? Bukan Yang sebelumnya. dulu kan? Terus hilang atau gimana sih itu? Kalau yang sekarang ada, waktu itu pernah. Pernah. Aku jadi Tapi dia rada kecil ya. rada Nyom? kecil segini. Jadi aku Cici lagi latihan balet. Terus Itu habis di tempat anak-anak lagi. terus ularnya langsung muncul kan. Akhirnya aku injek terus tangkep. Aku masukin ke botol. Hah? Masukin ke Lu botol. berani banget. Ular kobra juga? Iya, panjangnya panjang, cuman kecil. Lu nggak takut? Karena mungkin di sana aku suka main di hutan-hutan gitu, jadi suka ketemu gituan, jadi nggak ngerasa takut. Bukan gara-gara aku main ke rumah kalian terus bawa ular itu bukan kamu latihan nggak ya? Beda-beda. Takut jadi Kalau takutnya ular ular kamu gua. mah gede banget gitu. Itu jadi ular kobra tuh apa? Ularnya warna hitam banget, hitam banget. Terus di ujung kepalanya ada putih-putih. Terus pas kamu ambil terus masukin ke Jadi pas aku injek gini, ekor, Emang itu masukin ke botol? Ai masukin ke botol, Ai fotoin dulu kan, Ai pegang dulu kan, Ai mau nunjukin ke semua orang rumah gitu. Maksudnya Kirain, Oh, kirain dia ini. Tapi dia itu nggak tahu. percaya nggak atau percaya nggak percaya nggak, katanya kalau tiba-tiba ada ular gitu bisa ada yang Katanya. kiriman. pernah ngecek ya sih, maksudnya ke gua aja banyak yang datang, ayo dong pertemukan aku dan Ruben, ini katanya ada Iya, ke apa, gua juga ada banyak apa. banget loh. Tapi mohon maaf ya, ini kan banyak banget ya yang pastinya berniat baik. Aku bersyukur banget, Ayah juga pasti bersyukur banget. Cuman kan kita juga satu nggak mungkin bisa ketemuin semua orang Ya, gitu. Tapi kalau misalnya emang kalian punya kelebihan khusus ya kalian bantuin dari jauh aja. Kiriman kan juga bisa dari jauh kan. Itu Nggak kata ketemu Ruben kan. gini. Maksudnya gitu loh. Kalau mau nolong terima kasih, tapi kalau misal nggak sempet ketemu, please lakukan saja Iya maksudnya pertolongan gitu yang loh, begitu ya. bukan, Enggak sih. bukannya ini, cuman Iya, kan bener. kayak orang kalau ngomongin mistis, aku dulu ya awal-awal nggak percaya, jadi aku bukannya nggak percaya gimana, emang dia tahu gue di mana, maksudnya alamat rumah gitu. Terus asisten aku, Bun kalau kirim kayak gitu emang pakai alamat? Oh iya gitu ya? Gimana? Mudah-mudahan yang menolong pun bisa Kita tanpa doain dah ini pertemuan. semua masalahnya Ruben, Sarwenda dengan sakitnya, dengan cobaan yang tanda kutipnya, yang Iya. misis-misisnya. Aduh semoga semuanya bisa selesai Amin. cepat. Tapi dikit aja. Kalau itu kan udahnya ke dokter, kalau medis. Kalau yang misis, apakah pernah bertanya ke 1 orang 2 orang mengenai itu? Kalau Irfan Hakim kan ke Gunung Kidul ya, kemana lu? Sebelahnya. Itu pernah nggak? Kalau aku tuh jujur ya waktu yang di rumah lama, jadi kalau orang nanya ini rumahnya angker, nggak mungkin. Aku tinggal 4 tahun di sana, masa baru setengah tahun terakhir, dan ketika aku udah pindah, sekarang udah ditinggal, maksudnya masih ada rumahnya, aku jadiin studio, terus ada asisten tinggal di situ, nggak ada kenapa-napa gitu. Jadi kan berarti bukan masalah di rumahnya. Tapi pernah gitu. bertanya ke seseorang? Udah di taraf, aku tuh di tarafnya karena dia tiap malam di taraf. Ya udahlah berdampingan. Kesel karena anak-anak aku jadi keganggu. Jadi mama kan asal jangan nyentuh anaknya aja ya kayaknya ya. Kalau anak-anak udah nangis jadi kan bawaannya ini ya gitu. Jadi udah di tahap yang kayak apalagi sih nih. Iya. Gitu. Tapi yang hebatnya mereka di antara semua cobaan dari segala macam sisi, tapi tetap tidak menutup untuk terus berbuat baik. Baik, iya. Itu yang paling penting. Amin. Ini ada beberapa momen. Ruben katanya kemarin aku lihat dia itu, yang renovasi musola. musola, yang di dekat taman taman belajar Nih, Sarwenda ya. Kita lihat nih. Yuk. Senang loh kita loh. Ya aku aja muslim seneng dengernya. Betul. loh. Masya Allah itu ya. Gue menyebutnya itu bentuk toleransi yang nyata sekali. Itu toleransi umat beragama. Iya. Kenapa sampai tergerak hatinya seperti itu?
Ya maksudnya selagi kita bisa ngebantu ya kita bantu gitu. Dan kebetulan orang kan suka nanya gitu, maksudnya ya aku menghormati setiap agama gitu. Dan kebetulan di lokasi sana yang mereka butuhkan dan yang waktu itu udah mau roboh adalah musola gitu. Jadi ya nggak apa-apa juga kita bantu gitu, karena ya segala sesuatu yang dikasih aku yakin itu titipan Tuhan dan kita juga bisa berbagi buat yang lain sih. Tergerak sebegitunya aja. Iya, emang dikasih tahu, oh ya udah langsung ya udah iya aja gitu. Enggak. Ya kalau lagi ya maksudnya aku semuanya juga titipan lah gitu. Jadi ya segala sesuatu juga nggak dibawa kita ketika kita meninggal atau kayak gimana juga nggak dibawa gitu, semuanya juga ditinggalin gitu. Jadi selagi bisa buat bantuin orang-orang, bermanfaat buat orang ya kenapa enggak gitu. Itu yang membuat keluarga kalian tuh di antara deraan cobaan yang nggak semua orang bisa tahan loh. Tapi kalian tuh bisa tetap ada yang melindungi ya karena doa orang-orang baik yang kalian bantu. Ya mudah-mudahan menginspirasi kita semuanya ya. Ada taman belajar lagi ya? Bunda Taman Belajar Sarwenda Taman Belajar Bunda Sarwenda itu waktu di mana sih? Di Sukabumi. Sukabumi. Di dekat musola itu juga kan kalau nggak salah bener ya? Jalan kita waktu kemarin itu dari musola ke Taman Belajar kita jalan lewat sawah. Seru banget. Wah. Ini anak-anak sekitar di sana gratis ya semuanya ini? Gratis semuanya, nggak ada yang kita. Sudah berapa lama ini Sarwenda? Ini itu hadiah anniversary aku dari ayah waktu itu. 2 tahun ya, kalau nggak salah 2 tahun, ini berarti udah mau tahun ketiga karena kan udah mau anniversary gitu. Jadi waktu kemarin itu Taman Belajar, tapi kan akhirnya awal-awal terus pandemi kan. Iya. Pas pandemi itu rada banyak kayak ya udah nggak dipakai atau kayak gimana, jadinya kadang dibuat mereka belajar agama atau apa gitu. Nah kalau yang sekarang itu paginya mereka buat PAUD, siangnya mereka pakai buat bimbel. Nih ada yang mau ngucapin sesuatu nih katanya sama Sarwenda. Coba ya, halo. 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 Siapa itu? Itu gurunya. Halo Ibu. Ibu. Selamat pagi Bu, Assalamualaikum. Halo. Ribut. Berisik banget di situ banyak anak-anak. Mana Bu? Sekarang di sana tuh udah ada 40-an deh kalau nggak salah, 40 murid. 40-an murid gitu. Tapi kemarin itu pas aku kesana kan terakhir udah dibenerin ya kaca-kacanya gitu. Tapi kemarin pas ada yang mecahin lagi gitu. Ada aja ya. Halo Ibu, lagi di mana Bu? Lagi di kelas ya? Iya nih lagi di kelas nih. Ini yang rada lebih dewasa. Mau ngucapin apa? Ibu mau ngucapin apa sama Bunda Sarwenda? Karena udah ada taman Bunda Sarwenda di sana udah hampir 3 tahun. Silakan Ibu. Mau ngucapin apa Bu sama Bunda Sarwenda? Selamat pagi. Di sini lagi saat belajar Bunda Sarwenda. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Ini banyak Taman Baca Sarwenda yang di sini. Anak-anaknya lagi pada belajar. Maaf, berisik sekali. Gak apa-apa Bu, nanti katanya Irfan Hakim juga mau datang ke sana, mau ikut ngajarin semuanya. Boleh insya Allah. Nanti saya ngajar menari ya Bu ya. Iya. Udah, oke. Ya udah, sehat-sehat ya Ibu ya. Salam buat semua anak-anaknya di Taman Bunda Sarwenda. Terima kasih Bunda Sarwenda sama Ayah Ruben. Semoga sehat selalu. Amin. Dari Taman Bunda Sarwenda semuanya. Amin. Dadah Ibu, terima kasih. Aduh, tau nggak kalau yang gini kita wajib ngiri. Iya, betul. Wajib ngiri sekali dengan apa yang bisa dilakukan. Kita harus Iri banyak bersyukur karena masih ada orang yang di luar sana masih ada niat untuk mau belajar supaya menjadi orang yang sukses. Dan juga kita juga bisa contoh Bunda Sarwenda sama Ayah Ruben. Iya. Kalau kita punya harta sedikitnya kita bisa kasih ke orang dan bisa bermanfaat buat orang lain. Karena hidup yang paling bermanfaat adalah hidup yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu dia. Ya udah kita kembali sesaat lagi ya. Tetap di sini di FYP. For your pagi.
Kamu tuh harus bersyukur. Yang sayang kamu tuh dari berbagai macam sisi sayang sama kamu. Ya. Ya kan? Yes. Keluarga NTT, keluarga ayah bunda, fans-fans kamu. Kamu tuh bersyukur. Karir kamu juga terus menanjak. Karena didoain sama dua keluarga. Iya. Tapi Onyo pengen gak sih ajak keluarga yang di NTT sekali-sekali main kesini. Apalagi kan Onyo mau konser tak lagi nih. Konser Oktober ya? Konser tanggal 22 Oktober. Ran sudah sponsorin, Ran sudah Ya sponsorin. biasa, sabar, gue juga minta itu kok. Nggak, lu belum. Ran mah udah. Gue mau sponsorin. Ran sponsorin. Minta tiket gratisnya dong. Ya, Jadi konser kayak gitu kan gak sembarangan orang bisa melakukan konser. Ya. Lu tuh banyak yang suka, banyak yang sayang. Konser Amin. tanggal berapa? Konser tanggal 22 Oktober. Tiket udah dijual dari sekarang. Wih. Kemarin tapi keluarga NTT nanti diundang nggak? Mestinya iya dong. Mestinya ada. iya. Asik. Jangan gitu, itu kan jadi kejutannya nanti, nggak ada yang bohong. Nggak bener. Jangan-jangan. Nggak tahu loh, aku nggak Gue tahu. juga nggak tahu. Lu mau Belum ada dijawab. Wah. Tapi Nggak tungguin aja dijawab, karena aku bakalan juga ada yang spesial di konser. Pokoknya spesial, makanya harus nonton langsung. Iya, ada iya. haru, ada bahagia. Aku juga mau datang. Iya. Tapi tadi sekilas lihat gak? Sarwenda tuh masak. Itu tuh beneran ya? Beneran, gak ada settingan Gak kita. ada settingan. Yang lu kemana-mana pakai daster di rumah. Ya emang, jadi tuh aku udah bilang juga dari dulu tuh aku ngeliat mami aku tuh suka pakai daster kan. Nah namanya anak perempuan kadang suka ambilin baju maminya pakai gitu kan. Dan Aku juga ngambil baju ibuku. Ini yang salah. mau dikasih ke orang lain kan dia. Nggak, dia mah diambil sama dia dijual. Kalau nggak dikasih sama ke istrinya, jadi dia nggak modal. Iya. Buat istrinya. Sayang aku beliin daster, padahal daster ibunya. Iya. Makasih lo lurusin. Makanya. Tapi Onyo kalau ngelihat Bunda beda kan, Bunda sebagai artis sama Bunda di rumah kan beda. Bocorin dong. Bocorin dong. Ibu-ibu apa sih? Ibu-ibu apa sih Bunda di rumah? Bawa nggak suka marah-marah. Onyo jangan lupa ini makannya. Onyo ini. Iya dong. Gak dong lagi kata dia. Kalau buat aku Bunda itu orang yang sangat super duper perhatian karena hal kecil itu kayak misalnya di muka aku kayak ini aku kan lagi masa remaja kan belajar jerawat nih terus malam-malam bisa sampai kalau Onyo mau tidur Bunda liatin jerawat itu masih ada sampai meskipun jam 1 jerawat itu harus hilang. Digimanain? Pencet. Ini kasihin obat dulu, terus baru aku ini pencetnya juga bukan pakai kuku, pakai cotton bud. Lu turun tangan sendiri semuanya? Iya. Ntar berantem sama dia. Berantemnya apa? Karena dia nggak tahan sakit kan. Udah bun. Nanti besokannya pas lihat, iya sih bun, tapi berantem dulu gitu. Bunda kalau kasih tahu itu pasti ada hasilnya. Kalau misalnya aku lagi makannya telat, terus tiba-tiba besoknya atau berapa jam kemudian aku tiba-tiba sakit perut. Nah, Tuh, makanya dengerin Bunda gitu. Iya, aku tiba-tiba langsung makan. Akhirnya aku kayak berat badan aku tambah naik gitu. Pokoknya aku banyak banget perubahan. Tapi itu kan sama Onyo. Ternyata sama Thalia sama Tania juga Bunda rempong banget kalau ngurusin hairdo-nya. Beneran? Nih, hairdo-nya jadi rambutnya Thalia Tania. Coba nih tayangan nih. Iya. Mami nih, Drama, Mami nih. hairdo. Tania nih. Itu Tania tuh termasuk yang ekspresif depan kamera ya, apalagi kalau dia udah mau makan. Iya. Hai guys, Tapi dia Sebenarnya sebenarnya dua-duanya sih Uncle. Dua-duanya. Dua-duanya. Justru kalau misalnya Cici itu dia tuh tipenya tuh lebih kayak benar-benar mengikuti aturan, rules. Jadi kalau misalnya lagi syuting dia akan syuting. Ya bener, Kalau Tania suka-suka hati gue. terserah. Nanti pas lagi syuting dia lagi nggak mau ngomong ya dia diem aja. Gimana dia aja, gimana dia aja. Sengaja. Kesel banget ya. Tapi emang ngegemesin banget ya. Dan ini iseng banget. Nia itu iseng banget. A sampai Z tapi lu yang ngurusin sampai serambut dan lain-lain. Iya pasti. Iya. Iya soalnya kadang kalau Tania itu kalau nggak dipegang sama aku, dipegang sama orang lain belum tentu mau. Alasannya banyak banget. Ini ntar nih, dia kan sekolah nih, belum tentu nih dia udah mandi belum nih jam segini. Karena dia bangunnya dari jam berapa? Masa Suruh dia mandi tuh lama Gak ada banget. elunya. lama banget. Tapi Bunda kan sebagai istri, sebagai ibu, sebagai selebriti, Pengusaha juga. pengusaha juga. Me time-nya tuh ngapain sih me time-nya Bunda Sarwenda? Kan ada, kita kan kadang butuh me Masih time. ada waktu gak buat me time? Oh, Irfan Hakim kan main sama ular, main Iya, sama ular, hewan. ular, Iya. gitu. Iya, maksudnya main sama kura-kura. Kalau Irfan Hakim kan suka hewan, suka binatang. Ya, kalau me time-nya masih ada sempet. Sebenarnya aku ya
Aku nggak tahu sih me time aku apa, karena aku emang bener-bener kayak Belanja tas berlian kali dia. Elsa datang aja, nggak usah datang Sa. Biasanya pasti Elsa itu kalau orang berlian pasti nyamperinnya ayah, karena ayah yang pasti beli. Kalau nggak deh, gue mahal sayang deh, mendingan gue beli yang lain deh. Nggak Jadi beli-beli. me time-nya itu adalah mengurus anak-anak, itu me time-nya kamu. Ngurus anak-anak, terus akhirnya ya kalau nggak perawatan kayaknya. Wah, tapi ini ada fakta tentang Sarwenda ya. Setelah kita ada kotak dulu, kotak. Kotak. Ini Nih, kita nggak bisa ngasih apa-apa, nggak ada. nggak ada yang nakutin. Tadi Nggak. dibukanya nanti. Nanti ya. Ada penasaran apa aja di balik kotak ini? Sesaat lagi tetap di FYP. For your eyes. Jadi isinya, oke rakyat terima kasih. Oke ini ada garpu sama sendok, tapi satu gold, satu silver. Nggak bisa aku pakai. Aku pasti pakai salah satu aja. Jadi kalau ada yang nggak matching nggak mau, nggak bisa makan. Nggak bisa aja, jadi lebih baik aku pakai satu. Nggak balance gitu. Jadi kalau kayaknya. warnanya mau abu-abu ya silver. silver. Kalau mau gold. Terus bentuknya harus sama. Ya Allah. Makanya mohon maaf, kadang aku bawa sendok garpu sendiri karena tidak mau merepotkan orang lain. Ini juga ada buku menu 2020. Nah ini kalau ini buku apa ini? Buku menu apa sih? Menu. Buku menu. Kalau mau mamam. Aku mau tuh makan. kan- Mau makan. Ya mamam. Jadi tiap hari lu nulis menu buat makan harian keluarga. Iya. Lu masak sendiri, nyuci Iya. sendiri. Jadi ini, aduh kalau gua mah ini bon utang di rumah gua begini. Kalau dia mah Jangan keceplosan, jangan keceplosan lu banyak utang. Keceplosan nih gua banyak utang. Banyak inspirasi, banyak cerita dari keluarga Udah sampai copot. Sarwenda dan Kita juga mau Ruben jualan Sarwenda. buku menu. Silakan. Beneran lu? Beneran? Tapi kita doain deh mudah-mudahan bohong. semuanya Wenda, Ruben. Wendy juga Wendy adiknya tuh ada Oh, Ruben. bener. Ada juga ini Onyo. konsernya Onyo tanggal 22 Oktober. Iya, Onyo. Amin. Oke, thank you. Bye-bye, ketemu lagi besok. Happy pagi. Dadah.